apa yang tadi antum mukadimahkan gitu ya, di beberapa waktu terakhir ini ada berita-berita yang Masya Allah menyayat hati sekali gitu kan. Di dalam satu keluarga ada saling bunuh-bunuhan gitu kan, maupun itu orang tuanya yang membunuh anak atau sebaliknya, ataupun mungkin ya berita-berita lain lah, ada anak menggugat orang tuanya masalah harta gitu kan. Ibu-ibu pengasuh di lembaga-lembaga penitipan anak ataupun di sekolah, ibu-ibu guru dan lain-lainnya, atau misalnya gitu ya, itu yang mana mereka digaji gitu ya, diberikan uang gitu ya, tidak pernah bisa menggantikan posisi seorang ibu, padahal ibu kandung itu kan nggak pernah dikasih uang. Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ussalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Kali ini saya seperti biasa ditemani Ustadz Bambang Ridho, tapi kali ini kita berusaha menyajikan, dan kita insya Allah berharap apa yang sudah kita sajikan dan kita tampilkan di layar kaca atau layar antum semuanya bermanfaat. Kalau di episode-episode sebelumnya saya menemani Ustadz Bambang Ridho di pembahasan berbeda boleh ribut jangan, itu pun based on kitab, dari kitab yang kita coba obrolkan dan kita sederhanakan, dan alhamdulillah sudah tamat ya, dan kita berharap semoga yang sedikit dan sudah kita bahas itu bermanfaat untuk kehidupan kita pribadi, Ustadz Ridho dan semuanya. Kali ini saya juga ditemani Ustadz Bambang kembali dalam acara berbincang atau bincang sore berbeda di Taslih TV. Tapi kali ini sedikit ada yang berbeda. Kita akan membahas atau mendiskusikan dari kitab juga, yang insya Allah juga akan berepisode-episode tentang apa yang hari ini kita disaksi atau dipertontonkan atau disajikan atau diberitakan hal-hal yang sangat menyayat hati sekali. Dimana belakangan ini beberapa berita yang ditampilkan kepada kita semua di akhir-akhir ini tentang berawal dari rumah atau rumah tangga. Belum lama ada anak yang membunuh ayah ibunya, kemudian kakak perempuannya. Sebelum itu ada seorang ayah yang menghabisi nyawa istrinya dan anaknya. Sebenarnya ada apa yang melanda di tengah umat ini? Sebenarnya ada masalah apa yang sehingga yang seharusnya rumah tangga atau keluarga itu menjadi tempat yang terbaik untuk seseorang mencurahkan kasih dan sayang, berubah menjadi tempat yang sangat menyeramkan, bahkan tempat di mana nyawa hilang. Oleh karena itu, insya Allah kita akan membahas seputar bagaimana seharusnya keluarga muslim dalam mengarungi bahtera rumah tangga, baik istri, suami, ataupun anak-anak yang ada di rumah. Selengkapnya insya Allah akan kita bahas dengan Ustadz kita yang sudah hadir bersama kita di Taslih, Ustadz Bambang Ridho. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Bambang Ridho. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah. Gimana antum? Alhamdulillah. Ustadz Bambang masih setia menemani kita di Taslih TV yang sebelumnya pembahasan seputar fikih, kemudian ribut, apa gimana? Berbeda boleh, ribut jangan. Baik. Kali ini kita akan bahas, tadi kan saya sudah kasih tahu sedikit di mukadimah mungkin seputar ada apa sebenarnya di dunia ini, yang tadi saya katakan beberapa berita yang sangat menyedihkan sekali, di mana rumah tangga itu seharusnya harmonis, tempat cinta dan kasih sayang tumbuh di sana, tapi berubah menjadi tempat yang sangat menyeramkan, bahkan hilang nyawa di situ. Ada apa sebenarnya? Silakan kita ngobrol tentang
apa yang sudah antum bawa nih kita apa? Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Ustadz Abdul Khair. Insya Allah ini akan menjadi, ya karena ini acaranya kan bincang-bincang gitu ya. Kita berbincang. Kita sebenarnya nggak terlalu menggurui, mengajari gitu ya. Kita berbincang lah, berdiskusi, saling tawasau bil haq lah gitu ya. Kita saling menasehati lah gitu kan. Apa yang tadi antum mukadimahkan gitu ya, di beberapa waktu terakhir ini ada berita-berita yang Masya Allah menyayat hati sekali gitu kan. Di dalam satu keluarga ada saling bunuh-bunuhan gitu kan, maupun itu orang tuanya yang membunuh anak atau sebaliknya, ataupun mungkin ya berita-berita lain lah, ada anak menggugat orang tuanya masalah harta gitu kan, atau hal-hal lain yang mungkin kita lihat dengan berbagai macam levelnya memang menunjukkan ada masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga gitu ya. Dan ini tentu ini bagian dari tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini kemudian sadar ini rambu-rambu. Ini tanda-tanda ini adalah rambu-rambu yang kita harus sadar bahwasanya loh, ini berarti hari ini tuh ada masalah gitu kan. Masalah ini, masalah yang kita katakan dalam lingkup keluarga, dalam lingkup rumah tangga, ini kan masalah yang akan menjadi tantangan hari ini maupun masa depan. Tantangan untuk siapa ya? Jelas tantangan untuk kita hari ini gitu kan. Anak-anak kita terutama di hari kedepannya seperti apa gitu kan. Kalau hari ini saja sudah bunuh-bunuhan terjadi dan lain-lain, apalagi nanti hari kedepannya gitu. Nah kemudian begitu juga kan sebenarnya dalam Al-Quran ada ayat-ayat Allah yang memang sudah memberikan kita pedoman bagaimana seharusnya kita sebagai anggota keluarga, kita sebagai orang tua gitu kan. Contohnya dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilad, dan seterusnya gitu. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Berarti kan ini jelas ayatnya, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini saat Allah memerintahkan ku, peliharalah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini kan bukan hanya berlaku untuk katakan kita sebagai kepala keluarga, seorang suami gitu kan. Tapi ini juga berlaku untuk para istri, anggota keluarga juga gitu kan. Maupun itu mungkin anak juga, itu juga menjadi perintahnya masuk ke dia juga gitu kan. Walaupun memang di level lebih tingginya atau di level utama prioritasnya adalah kepala keluarga dan istri lah gitu ya. Karena memang kan orang tua itu kan memang katakanlah kalau tadi antum sebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga gitu. Berarti kan bahtera rumah tangga itu kan ibaratnya kapal. Kemudian katakan di kapal itu ada awaknya gitu kan. Ada nahkodanya, ada kru-krunya gitu kan. Nah, berarti kan orang tua ini kan ya katakan sebagai kaptennya gitu kan. Nanti awak kapal yang lainnya, kru-kru yang lainnya gitu kan. Ini kan anak-anak kita gitu kan. Jadi memang ini ada perintah Allah gitu ya. Bahwasanya peliharalah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya artinya jelas semuanya kena gitu. Maksudnya dari segala yang bisa menyebabkan seorang jatuh ke api neraka gitu. Ya harus dihindari, harus dijauhi, dan bukan hanya dirinya gitu, tetapi juga menjaga keluarganya, anggota keluarganya untuk jauh dari api neraka. Nah, kemudian Ustadz, ada satu fakta bahwasanya kalau kita lihat sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga itu hubungan antara setiap anggota keluarga gitu ya, istri,
suami, Suami, anak gitu kan. Itu sebenarnya ada emosional, ada hubungan yang memang peran dari setiap anggota keluarga itu tidak bisa digantikan dengan sesuatu apapun. Misalnya begini, orang tua menitipkan anaknya ke daycare, ya, atau orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah. di sebuah lembaga pendidikan gitu kan. Ya jelas di lembaga pendidikan itu kan ada gurunya yang mengajarkan, ada teman-teman yang menjadi orang-orang yang di sekelilingnya, teman bermain dan lain-lain gitu kan. Itu tidak bisa menggantikan peran orang tua. Jadi terkadang kita merasa atau bukan meyakini, tidak sampai meyakini, menganggap gitu ya, menganggap bahwasanya dengan kita titipkan anak kita gitu kan, itu sudah bisa menggantikan peran kita gitu ya. Padahal tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Apalagi kalau ternyata kita menganggapnya peran kita itu bisa diganti dengan gadget. Orang yang sama manusia gitu ya. Sama-sama manusia tidak bisa menggantikan gitu. Apalagi benda. Karena kan memang ada emosional yang beda kan antara, ya sekalipun dia katakan ini di daycare nih ibu yang paling baik, paling lemah lembut sama anak-anak. Tidak bisa menggantikan kasih sayang orang tua gitu. Dan bahkan itu ada penelitiannya gitu, secara ilmiah. Ada seorang profesor guru besar di Amerika, namanya Profesor Yuri Bravenberg. Jadi profesor ini dia sebenarnya lahir di Rusia gitu kan. Dia di bidang apa kan? Di bidang psikologi. Psikologi. Psikologi pendidikan, dia ahli di situ gitu ya. Profesor Yuri ini dia lahir di Rusia, tapi kemudian sejak kecil beliau dibawa ke Amerika, kemudian beliau besar di Amerika, kuliah S1, S2, S3 sampai guru besar di Cornell University. Beliau sampai pada sebuah konklusi gitu ya, sampai pada sebuah intisari bahwasanya apa? Beliau mengatakan bahwasanya apa bahasanya ya? Ibu-ibu yang ada di daycare tuh bahasanya adalah pembimbing gitu, pengasuh. Ibu-ibu pengasuh di lembaga-lembaga penitipan anak ataupun di sekolah, ibu-ibu guru dan lain-lainnya, atau misalnya gitu ya. Itu yang mana mereka digaji gitu ya, diberikan uang gitu ya. Tidak pernah bisa menggantikan posisi seorang ibu Asli ibu kandung. Ibu kandung asli gitu ya. Padahal ibu kandung itu kan nggak pernah dikasih uang, nggak pernah dibayar kan dia kan, nggak pernah dibayar. Jadi jangan anggap karena kita sudah membayar bahkan dengan harga yang mahal gitu kan, seakan bisa menggantikan posisi seorang ibu, yang mana seorang ibu itu tidak pernah dibayar. Dari tadi saya lihat di depan Anda itu ada kitab, itu kitab iya. apa? Nah ini yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita. Artinya kita akan berusaha membacakan gitu ya isi dari buku ini gitu kan, mendiskusikannya gitu kan. Seperti yang sebelumnya gitu ya, buku Ikhtilaful Muftin gitu ya. Yang insya Allah kita berharap ini bisa menjadi bekal kita, artinya terutama kita yang sedang membahas, mendiskusikannya, dan juga untuk para pemirsa sekalian gitu kan. Dan tentu di sini kita sama-sama belajar lah gitu. Ya kita masih mengedukasi diri kita pertama kali gitu kan. Saat kita belajar itu kan terutama yang harus menyerap itu kan adalah kita gitu. Baru kemudian mungkin orang-orang yang mendengarkan gitu kan. Nah ini buku ini tipis tadi itu ya? Tipis, tapi kalau kata anak Jaksel bilang begitu. Daging semua gitu kan. Nggak ada tetelan itu? Nggak ada kayaknya. Tenderloin kayaknya dia nih. Nah ini judulnya adalah Thaqafatul Usrah Al-Mu'asirah, karangan Dr. Majid Ihsan Al-Kilani. Mungkin kalau kita bisa bahasakan apa ya Thaqafatul Usrah Al-Mu'asirah gitu ya.
bekal kali ya. Bekal Bekal keluarga muslim. pengetahuan untuk keluarga, bahkan mungkin bukan hanya keluarga muslim, Keluarga non muslim juga keluarga bisa. non muslim bisa juga. Karena Islam itu solusi. Islam solusi, rahmatin lil alamin kan maksudnya seperti itu kan. Betul. Bisa dirasakan oleh Ya. semua orang gitu kan, tanpa melihat dia meyakini apa, menganut apa kan gitu kan. Al-mu'asirah, zaman modern. Nah, ini kekinian. Jadi ini sebenarnya dari judulnya Dr. Majid ini sudah memberikan isyarat bahwasanya dengan beliau mengatakan ini adalah bekal pengetahuan bagi keluarga modern. Artinya di zaman modern ini ada hal-hal yang kemudian menjadi tantangan, menjadi apa ya? Jawaban. Tantangan-tantangan yang perlu solusi, perlu bekal gitu kan, Ngadepin tantangannya. untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Itu beliau bahas di kitab. Beliau bahas dalam kitab ini, dan sebenarnya buku ini itu kan beliau seperti ingin harus ada di, terutama di negeri-negeri kaum muslimin gitu ya, rumah-rumah atau lembaga-lembaga yang memang isinya adalah orang-orang yang berkecimpung dalam masalah pendidikan, dalam masalah psikologi, yang bisa memayungi atau bisa menjadi payung untuk edukasi bagi keluarga. Atas dasar ada banyak rintangan-rintangan hari ini. Yang fokus Membahas itu. Artinya gini, beliau ini dalam mukadimah mengatakan bahwasanya sepertinya dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi, kemudian dengan adanya pemikiran-pemikiran yang banyak sekali gitu kan, dari mana-mana, dari barat, dari yang lain-lain gitu kan, dari Eropa, Amerika, ideologi-ideologi gitu kan, pemikiran-pemikiran yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia secara umum ya. Sangat menabrak sunnatullah. Yang itu bisa menghancurkan keharmonisan dalam keluarga. Nilai-nilai atau ideologi tadi. Ideologi itu. Atau bahkan budaya-budaya. Budaya artinya gaya hidup manusia pada hari ini gitu kan. Budaya mereka dalam membelanjakan harta, konsumtif gitu kan. Atau gaya mereka itu dalam berpengaruh ke keluarga, Ustaz? sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Dan ini apa namanya, ada hal unik gitu ya saat beliau menjelaskan tentang apa namanya, menganalogikan keluarga gitu ya, keluarga yang apa namanya, yang sukses itu seperti apa gitu. Beliau menganalogikannya seperti sebuah pesawat, sebuah pesawat yang di sana di dalamnya ada pilot, ada kopilot, ada awak-awak pesawat yang lain gitu kan. Itu kan sebenarnya sebuah keluarga itu kan seperti pesawat, artinya dia tahu dari mana dia berangkat, dan kemana dia akan mengakhiri perjalanan. Ya kalau bagi seorang muslim jelaslah tujuan kita adalah akhirat gitu kan. Kita akan bersama-sama menuju akhirat dan akan berkumpul di akhirat di surga Allah. Maksudnya kan seperti itu. Tujuan akhirnya. Tetapi yang harus disadari pula adalah bahwasanya keluarga itu, sebuah keluarga, sekalipun tadi kita katakan ada apa namanya, hubungan emosional yang istimewa, yang tadi tidak bisa digantikan oleh apapun antara anggota keluarga, bukan berarti kemudian keluarga itu seperti sebuah surga yang nyaman. Ya kalau kita membaca surga itu kan di Al-Quran itu kan tidak ada panas gitu kan. Kalau mau metik buah gampang, dekat gitu kan. Artinya tidak seindah yang dibayangkan. Tidak seindah yang dibayangkan. Ya kayak pesawat, kembali lagi ya analogi pesawat. Pesawat pas lagi dia lepas landas, dia mengarungi. Mungkin ada turbulensi. Ada turbulensi, ada mungkin ada kesalahan
apa yang terjadi di pesawatnya gitu kan. Ada kendala-kendala gitu. Nah, kemudian yang terpenting adalah sejauh mana kemudian pilot dan awak-awak pesawat yang lainnya itu mengetahui, yang pertama sadar terhadap apa yang menjadi masalah nih, ya kan? Saat terjadi, oh ada turbulensi kan gitu, dia sadar gitu kan ada turbulensi. Begitu juga keluarga gitu kan, oh ini ada kesalahan apa kan gitu kan? Di dalam keluarga kita gitu, ada tantangan apa gitu kan? Dan kemudian mereka tahu cara untuk menyelesaikan masalah itu. Ini yang terpenting. Jadi jangan dianggap keluarga yang sukses itu keluarga yang tidak pernah ada masalah gitu ya. Nggak pernah ada cekcok antara istri dan suami gitu. Nggak seperti itu. Keluarga yang sukses adalah keluarga yang memang terutama orang tuanya gitu ya, sebagai nahkoda, bahtera kapal itu, kalau dia memang tahu, menyadari apa yang menjadi masalah yang dihadapi, dan kemudian dia tahu cara untuk kembali kepada jalan yang asalnya, yang lurus kan gitu. Itu adalah definisi keluarga yang sukses. Berarti yang kira-kira yang akan beliau bahas ini lebih ke menjawab tantangan nih. Beliau akan menjelaskan tentang yang pertama tentang seurgensi apa peran keluarga dalam kehidupan seorang manusia. Oh gitu. Terus? Kemudian beliau menjelaskan tentang asas-asas pondasi-pondasi bekal, pondasi-pondasi bekal untuk menuju keluarga yang sukses. Gitu. Karena gini, beliau ingin menggambarkan begini, dalam keluarga itu kan ada anak gitu ya. Anak ini kan perjalanannya masih panjang. Dia lahir, besar, akan menjadi manusia, akan menjadi ya macam-macam lah di lingkungannya nanti gitu kan. Nah, ini kan semuanya kan akan terbentuk karakternya sesuai atau sekadar dengan apa yang dia dapatkan di dalam keluarga. Apa yang masuk, apa yang dia akan membentuk dirinya. Nah, itu dia kan. Seperti apa? Dia kan seperti, katakan kalau dalam kertas kosong kan, kullu mauludin yuladu al fitrah kan gitu kan. Kemudian digambarnya seperti apa kan, itu ntar orang tuanya yang menggambar gitu kan. Nah, tetapi kan kemudian sebelum sampai ke anak, yang biasanya terjadi masalah itu kan antara suami dan istri. Nah, ini masalah-masalah yang terjadi antara suami dan istri, ini bagaimana menyelesaikan masalahnya? Solusinya seperti apa? Beliau fokusnya pertama kali di antara dua orang ini dulu. Antara dari pihak suami dan istri. Karena keluarga yang pertama kali mengawali ya mereka ini kan gitu kan. Bagaimana fokus di situ ya? Fokus di situ dulu gitu ya. Baru nanti masuk bagaimana nanti membangun hubungan dengan anak-anak dan lain-lain seperti itu. Baru nanti beliau juga menjelaskan tentang apa sih menjadi tantangan-tantangan keluarga pada hari ini gitu kan. Dan bahkan beliau di sini memberikan data kepada kita pemikiran, ideologi, budaya-budaya yang ada pada hari ini gitu ya. Terutama budaya barat, yang mana budaya barat ini kan nah ini sebenarnya kelebihan beliau. Beliau kuat di ilmu syar'i gitu ya. Dan kemudian beliau juga mengambil sumber-sumber, dan memang beliau dulu kuliahnya itu kan S3 kalau tidak salah ya, PhD-nya itu kan di Amerika gitu ya, mengambil ilmu pendidikannya di sana gitu. Jadi beliau akan selalu berusaha mengcompare, membandingkan antara nilai Islam dan nilai Barat gitu kan. Yang mana Barat pada hari ini dia yang memegang kendali globalisasi. Dia yang katakan yang banyak mempengaruhi pemikiran hari ini lah ya. Kaum muslimin hari ini gitu kan. Itu kan mereka gitu ya. Nah, di sini beliau memberikan data seperti apa gambaran keluarga. Ini masuk dalam pembahasan kita ini juga. Dalam pembahasan kita ini. Bagaimana beliau memberikan data bagaimana sih keadaan keluarga di Amerika sesuai data statistik. Yang kita lihat mungkin di media sosial nggak seindah atau tidak
ya casing aja mungkin Nah. aslinya mungkin atau hancur atau kita nggak tahu. Beliau bisa menghadirkan data itu. Walaupun sebenarnya kalau kita nonton film-film Hollywood gitu ya, film-film Amerika itu biasanya diperlihatkan lah kehidupan Aslinya. keluarga mereka kayaknya agak-agak mirip kan, apa namanya, perselingkuhan, apa namanya. Sebenarnya mereka mau muka aib mereka sendiri. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, tapi kita lihatlah ini kan itu kan film gitu. Iya. Ini data nih. Data artinya sesuai dengan fakta gitu kan. Dalam data statistik yang beliau bawa di sini, ini adalah data statistik tahun 1990. Dalam data statistik itu mengatakan bahwasanya dalam 30 tahun terakhir, terjadi perubahan yang sangat besar dalam bentuk atau gambaran keluarga Amerika. Maksudnya apa gitu? Artinya masalah-masalah itu banyak sekali. Coba kita coba ya, kita coba. Dari keluarga ya saat ini. Ini masalah keluarga. Yang pertama, ada lahirnya anak-anak dari luar nikah gitu ya. Anak yang lahir di luar nikah ini dalam 30 tahun terakhir dalam data statistik 1990 itu naik 400%. Anak lahir di luar nikah menaik pesat 400%. Iya, terus kemudian angka keluarga yang hanya dipimpin oleh seorang ibu tanpa ayah gitu, single parent gitu kan, single mom gitu ya, itu naik 3 kali lipat. Karena perceraian. Jelas karena perceraian. Iya jelas karena perceraian atau tadi nggak jelas di luar nikah gitu kan, di luar nikah kemudian tidak mau menikahi kan gitu kan. Nah ini yang tadi antum bilang, terjadi kenaikan angka perceraian yang mana angka perceraian ini juga naik secara tajam. Angka talak atau perceraian gitu ya. Kemudian angka bunuh diri yang terjadi pada anak-anak muda gitu ya. Anak-anak yang yang mau mulai menjadi dewasa gitu ya. Puber ya, anak puber itu naik 300% dalam 30 tahun itu. Kemudian dalam 30 tahun itu masalah kesehatan yang paling nomor satu, yang menjadi nomor satu dalam kehidupan rumah tangga di Amerika itu adalah masalah kesehatan yang disebabkan adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mungkin suaminya memukul istrinya gitu kan. Dan ini mencapai 4 juta wanita. Itu di tahun 90. Di tahun 90. Kalau sekarang gimana? Sekarang itu udah lewat 30 tahun dari 90. Ya 32 tahun. 30 tahun. Kemudian data selanjutnya adalah 1/4 dari jumlah total anak puber, 1/4-nya nih ya, terkena penyakit HIV AIDS gitu ya, sebelum mereka lulus dari SMA. 1/4. Hancur ya. Kemudian dari tahun 1940 sampai 1990 dalam jangka waktu 50 tahun itu ya, itu masalah-masalah kenakalan, bentuk-bentuk kenakalan anak-anak puber itu sangat berubah secara drastis. Artinya gini, ini beliau kemudian memberikan
kolom. Ya. Ini kenakalan anak-anak puber di tahun 1940. Ya. Ini kenakalan anak-anak puber di 1990. Anak-anak puber di tahun 1940 kenakalannya adalah yang pertama, teriak-teriak di sekolah. Oke. Atau makan permen karet kemudian dibuang sembarangan. Itu kenakalan tuh. Kemudian punya keberanian yang berlebihan, mungkin Ini masih wajar sebenarnya. masih wajar gitu kan, anak-anak gitu kan. Atau kejar-kejaran di dalam ruangan kelas. Iya, biasa. Atau buang sampah sembarangan. Biasalah gitu ya. Ini 1940 gitu ya. Di 1990 Apa kenakalan? kenakalan anak-anak puber Ya. gitu ya. Di Amerika yang pertama konsumsi narkotika, Ya. konsumsi minuman keras, hamil di luar nikah, Ya. bunuh diri, pemerkosaan, pembunuhan, dan mencuri. Dosa besar semua ya, Ustaz? Kalau di kita ya, kalau di agama kita itu udah Ini data yang beliau ambil dari ambil. Ini data, bukan hanya sekedar omong kosong atau ngarang-ngarang gitu ya. Baik. Nampaknya seru nih. Ke depan ini insya Allah akan seru nih teman-teman. Tapi kita cukupkan dulu kali saja ya. Iya. Supaya nanti di pembahasan setelahnya kita akan bahas mungkin nanti. Ya tadi beliau bilang dimulai dari dua manusia ini, laki-laki perempuan, sebagai ayah atau ibu atau suami atau istri, yang dimana sebab mereka bertemu inilah terjadi keluarga gitu. Nah. Baik. Mungkin sedikit Sat, sebelum kita tutup, antum ceritakan tentang penulis ini Sat, yang latar belakang penulis atau bagaimana? Memang latar belakang penulis ini kan beliau ahli dalam bidang pendidikan. Fokus di bidang pendidikan. Beliau memiliki banyak karya dalam bidang pendidikan gitu ya. Yang paling fenomenal adalah trilogi buku beliau dalam ilmu pendidikan. Ada filsafat pendidikan Islam. Kemudian ada tujuan-tujuan pendidikan Islam gitu kan. Dan kemudian kurikulum pendidikan Islam. Beliau disebut trilogi. Ini trilogi gitu. Karya beliau. Kemudian beliau juga punya buku Hakadha Dhaharu Jil Salahuddin. Beginilah kemunculan generasi Salahuddin. Ini unik nih sebenarnya buku ini. Dan buku ini sudah diterjemahkan oleh guru kita juga, Ustaz Asep Sobari gitu ya. Ini kan unik bahwasanya beliau memberikan judulnya kan beginilah kemunculan generasi Salahuddin. Artinya artinya gini, kita jangan mikir kemunculan seorang Salahuddin, tetapi generasi Salahuddin kan gitu kan. Artinya seorang pemimpin, bahkan seorang panglima jihad, seorang pembaharu gitu. Itu tidak kemudian muncul secara tiba-tiba, karena memang ada generasinya yang sangat mendukung. Kemudian ada satu orang yang memang naik gitu kan, muncul gitu kan. Beliau nulis buku itu gitu. Dan masih ada banyak lagi sebenarnya buku-buku beliau yang tentu. Jadi kita nggak salah nih Seth, karena pembahasannya tentang keluarga, dan beliau ini Dr. Majid Ihsan Kilani juga memang pakar di bidang pendidikan. Seperti itu. Jazakumullah khair Ustaz Imam Ridho. Ini mungkin mukadimah ya. Mukadimah. Sahabat taslim rahmati Allah, mukadimah nggak usah terlalu lama. Nanti kalau pembahasan yang agak masuknya nanti setelah ini insya Allah akan sangat mungkin seru dan sangat menarik untuk kita perbincangkan lagi di kesempatan setelahnya. Sahabat taslim rahmati Allah, tadi seputar mukadimah dari apa yang akan kita bahas nantinya di episode-episode yang akan datang, seputar bagaimana bekal keluarga modern, khususnya keluarga muslim, terlebih umumnya untuk keluarga siapapun yang bisa mengambil dan menjadikan Islam ini sebagai ajaran kita sebagai solusi untuk diterapkan di kehidupan dalam rumah tangga mereka. Saya Abdul Khair Ahmad, mohon izin pamit. Terima kasih kepada Ustaz Ridho atas mukadimah yang Masya Allah, dan nantikan
pembahasan ini akan rutin bersama beliau. Seperti yang pembahasan sebelumnya, kita akan menghabiskan kitab ini dengan membincangkannya, mendiskusikannya, dan dengan sesederhana mungkin supaya teman-teman bisa mengambil faedah yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.